Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Project Game Maker ini dalam pembuatan game Space Shooter ya. Kita akan melanjutkan pekerjaan kita yang tertinggal di sesi keempat atau part keempat ya. Oke, kita langsung saja. Saya sudah menyiapkan beberapa aset untuk memperbaiki detail game ya. Saya sudah siapkan beberapa, terutama untuk tampilan atau gambar ya. Sekarang saya akan coba masukkan gambar-gambarnya ke dalam game dulu, di dalam sprite ya, seperti biasa. Pertama kita akan mengimpor gambar untuk HUD-nya ya, untuk tampilan HUD di dalam game. Belum di resize, ini salah, 768 ya untuk lebar game kita, 768 itu untuk HUD-nya. Kemudian kita akan mengimpor untuk light-nya, SPR lights. Di sini aja kita impor image untuk light ya. Oh, ini belum di resize juga nih light-nya nih. Ini untuk light 1, 2, dan 3 kita atur nanti kalau sisa light-nya melalui gambar ya. Kita resize kanvasnya menjadi, dipaskan ya, kanvasnya di resize misalkan ke, jadi ini berapa nih ya, ntar ini sampai di sini tuh 205, 200 ya, sekitar 200 ya. Kita resize lebarnya menjadi 200 ke kiri atas. Oke, sudah pas ya. Oke, kita import juga ini, namanya udah ya, udah lights. Mana barusan? Oh, ini lights. Kemudian kita buat sprite untuk bom juga ya, SPR bom. Import B1, B2, B3. Edit ya, untuk satunya sebelah kiri, kemudian 2, 1, 2, dan 3. Oke, kita buat di resize dulu jadi, oh sudah, ini ya sudah ukurannya. Kemudian kita resize kanvasnya menjadi, ini berapa ya di sini, kita coba aja kira-kira dikurangi 200 seperti live tadi ya. Kita resize ke sebelah kanan atas, ininya sekitar 200 kanvasnya. Oke lah, cukup segitu, 200 ya. Ingat nanti penempatannya biar gampang. Kemudian selanjutnya kita akan merubah fontnya biar tidak monoton ke font seperti di jam digital ya. Saya sudah download tadi. Untuk font ini kita akan memakai font yang bernama digital ya, digital 7. Ini ukurannya kita buat ke misalkan 32 biar agak besar ya. Untuk skor berarti font skor, font untuk skor ya, atau mungkin kita lebih, jadi saya perkirakan di sini
ini lebar, saya perkirakan ini lebar ruangan kita nantinya. Jadi font yang kita butuhkan dikira-kira saja ya, kita trial and error aja nanti. Oke, seperti itu kira-kira untuk font score-nya. Salah namanya nih, font score. Oke, sekarang kita masukkan gambarnya, gambar HUD ini ke dalam objek ya, objek create objek HUD ya, obj HUD, sprite-nya yang tadi HUD. Kemudian kita buat variabel-variabel yang bisa kita ambil dari objek kontrol seperti light dan score ya. Kenapa kita tidak langsung saja biar tidak ada dua nilai ya, biar kita mengontrolnya tetap dari objek kontrol yang sifatnya persisten. Jadi setiap ada perubahan level perubahan level atau ruangan, objek ini tetap ada ya. Sedangkan sebenarnya ini sama juga ya, objek code ya, persisten juga harusnya. Tapi nggak apa-apa lah, kita ambil dari objek kontrol aja yang sudah ada. Kita buat variabelnya live sama dengan untuk default live-nya 3, kemudian bom sama dengan 3 juga ya. Atau untuk bom kita bikin 1 aja dulu, 1. Terus yang kita butuhkan draw ya, untuk menentukan nantinya saat tampilan live sama bomnya ya. Biasakan draw self dulu untuk menggambar diri sendiri biar terlihat ya. Draw self, kemudian draw untuk live-nya draw. Untuk font dulu kita atur dulu untuk fontnya, set font, kita pakai font score ini, font score. Kemudian kita atur warnanya, warna score ya, draw set color. Kok nggak ada ya, draw set alpha circle font, hal lain lagi. Kok nggak ada warna ya, warna font kok nggak bisa di set di sini. Mungkin di sini langsung ya. Nggak ada juga option, nggak ada ya. Ini seharusnya bisa ya, draw set color, tapi kok nggak ada pilihannya ya. C warnanya saya maunya warnanya light blue ya, mungkin teal ya, teal. Kemudian kita menggambar lives-nya, draw sprite, sub image-nya kita buat dari sprite-nya SPR live ya. Kemudian sub image-nya berdasarkan variabel lives. Kemudian selanjutnya X-nya
teksnya execute ditambah, misalkan kita trial and error aja nih posisinya nanti sekitar segitu dulu. Kemudian y nya ditambah kira-kira aja ya dulu segitu. Copy paste untuk bomnya. Untuk bomnya SPR bom. Oke, sekarang kita panggil ininya untuk mengambil nilai variabel ini dari objek kontrol ya, dari sini kita buat eventnya di dalam step. Jadi kita harus menceknya per tick ya, agar tidak tertinggal nantinya ya. Live sama dengan obj control live, terus bom dengan obj control bom pakai S. Kita belum punya variabel bom ya di sini. Bombs 1 kita masukkan HUD-nya ke gamenya di atas aja ya, kita tes seperti apa gambarnya. Oh, ini kepala pesawatnya kok nggak kelihatan ya, kemungkinan dari ada objek draw ya. Oh, ada nih, ini kita hapus saja karena memang tidak terpakai juga. Tes lagi. Oke, HUD-nya sudah, posisinya sudah pas, tinggal atur-atur untuk light sama ikon bomnya ya. Baik, sebelum kita lanjutkan ya, mumpung saya ingat, kita akan memperbaiki beberapa hal dulu yang terlupakan ya, yang lumayan cukup fatal nantinya ya kalau terlewatkan. Beberapa perbaikan di dalam game kita ya. Yang pertama, kita harus membatasi pergerakan pesawat ini ya. Jadi jika X nya lebih besar dari spread width, itu adalah lebar gambar pesawat ini ya. Jadi jika X nya lebih besar nilainya dari gambar pesawat ini dibagi dua setengahnya, jadi maksud kode ini tuh nah gini, jika lebih besar dari begini kondisinya di tengah-tengah gini ya, maka bisa maju gitu. Jadi kalau mau ke sini tidak bisa ya, dibatasi. Kalau mau ke kiri balik lagi. Kemudian ini untuk tombol kiri ya. Untuk tombol kanan berarti dibatasi ke sebelah kanan ya. Lebar ruangan dikurangi setengah gambar pesawat. Nah ini, jika X nya lebih kecil daripada lebar ruangan dikurangi setengah gambar pesawat, maka bisa maju ke kanan ya. Kalau sudah menyamai minimal sudah tidak bisa maju lagi ya, makanya dengan ditambahkan exit ini. Sama juga dengan ke atas dibatasi, ke bawah juga dibatasi ya. Kemudian yang kedua, pada saat kita menambahkan kode untuk level ini, secara tidak sengaja kita menghapus suaranya ya. Jadi kita tambahkan lagi suaranya di sini sama di sini ya. Baik, begitu aja.
sedikit koreksi ya. Mudah-mudahan tidak ada kesalahan lagi, tapi bisa dicek sendirilah nanti ya. Terima kasih. HUD tadi livesnya kurang ke kiri, ke atasnya sepertinya cukup ya, atau kita kurangi jadi 15 saja. 15, ke kirinya kita kurangi misalkan 40. Ini juga sama 15. Kita buat X nya, X sama 768 dikurang 200 berarti ya, berarti 568 X tambah 568 ya. Saya maunya bomnya di sebelah kanan. Oke, seperti itu ya. Ini kurang atas, bom kurang atas juga. Oh iya, kita tidak perlu live ini ya. Objek live ini dibuat di mana ya? Coba ada di sini nggak? Gimana dibuatnya ya objek live ini? Saya lupa. Objek live kemungkinan di sini, tapi kok nggak ada ya. Di gambar langsung juga tidak kelihatan. Lives nggak ada. AB awan kontrol di mana ya? Objek live ini disimpan dikeluarkannya dari mana? Ini live ini di mana ya? Apa di sini ya? Step ini enggak ada. Oh ini ya bentuk. Ini karena objek tampilan saja, kita hapus saja. Tes lagi. Oke, ini kurang atas ya, sama bomnya kurang atas, berarti sekitar 10 ini, atau mungkin 5. Ini kurang ke kiri juga, kita beri 20 saja. Coba lagi. Ini masih kurang atas juga ya, kita beli misalkan 3 aja. Oke, udah pas ya. Untuk tinggal live kurang ke sebelah kiri, kita beri misalkan 10. Cukup dah, pas. Dan kita buat skornya di sebelah sini saja ya, skor. Kemudian kita draw text. Variabelnya sudah masuk belum? Oh belum ya, nggak apa-apa, kita langsung ambil dari objek kontrol sini saja ya. Untuk skor, HUD draw text di tengah-tengah, kira-kira 768. Kita coba-coba aja ya, 360. Misalkan Y-nya sejajar dengan pohon. Ini dihitungnya dari bawah atau dari atas ya? Kita tes aja dulu.
misalkan Y tambah 5 aja. Dari atas kita tes dari atas dulu. String obj control score ya. Kita buat seperti itu aja, tes. Oke, ini udah cukup ya, kurang bawah sedikit. Kurang bawah sedikit berarti di Y nya kita beri nilai 10 mungkin. Oke, sip. Tapi warnanya kok, coba kita ganti ke warna putih aja. Warnanya hampir kelihatan gelap ya. Nah, mending putih aja lah biar jelas. Kita coba tampilan skornya. Ini dipencet spasi barusan kok tidak mau keluar ya, setelah ininya 25. Oh, mungkin karena harusnya naik level, sedangkan peluru kita belum dibuat untuk level 3 nya. Nah, sini ya, spasi. Untuk level 3 kita buat di bawah saja biar mudah dimengerti ya. Sebenarnya ada penulisan untuk seperti ini dengan bisa dengan memakai teknik apa disebutnya, yang memakai for itu ya. Misalkan for par i plus 1 misalkan gitu ya. Kemudian kita ganti untuk pelurunya ditambahkan ya, tapi nggak apa-apa lagi, ini biar mudah dimengerti. Ini kalau level 3 kita akan menambahkan dua bulit lagi ya, 2 bulit lagi di sebelah kiri, di kanannya tambah lagi 15 menjadi ininya 75 kurang 15 berarti 60. Ini 105 tambah 15 ya, 120. Kita cek saja ya, karena kita untuk sementara ini sudah level 2 nih ya. Itu tinggal menghancurkan 5 biji penjahat, naik ke level 3. Kita lihat efeknya seperti apa. Satu lagi. Oke, sudah ya, sudah level 5 dan kita sudah mempunyai 5 peluru yang keluar. Oke, sudah benar ya, skor posisinya sudah benar juga, bom sudah ada, cuman nanti efek bomnya belum keluar ya. Kita save dulu. Baik, kita lanjut ya. Untuk peluru sudah benar untuk level 3. Oh ya, kita balikan lagi variabel exp nya ke 0 lagi, kemudian kita balikan levelnya ke 1 ya, ke 1 levelnya. Dan untuk bukan mempersulit ya, kita harus balancing untuk levelnya. Kita buat ini misalkan 100, ininya ke 300. Ini kalau di atas 300 level 3 ya.
requirement untuk naik level. Selanjutnya, karena kita telah mempunyai upgrade untuk playernya, kita buat upgrade untuk musuhnya juga, kita tambah musuhnya. Saya sudah siapkan gambar untuk musuh yang kedua, SPR musuh 2. Kita import gambarnya ini ya, musuh 2. Scale-nya musuh pertama berapa ya, 110. Untuk musuh kedua ini kita beri tinggi 110 ya, sama aja ya, atau mungkin beda dikit ukurannya 120 misalkan ya. Itu point originnya kita buat ke sini saja. Dan untuk pergerakannya biar tidak monoton, kita coba untuk mengikuti path ya. Path itu adalah seperti jalur ya, seperti jalur. Kita buat di mana path ya, oh ini, kita buat path dari sini, path. Kita buat melengkungnya biar smooth ya. Kalau lurus nanti ininya zigzag seperti itu, kalau melengkung berubah-ubah nantinya ya, smooth ininya, melengkung gitu. Kita buat ke smooth. Harusnya ini ada tampilan backgroundnya ya, cuman kok tidak kelihatan ya backgroundnya ya. Kita kira-kira aja lah, misalkan kita memakai sini, kemudian ke arah sini, berarti ya ini berapa, 1 2 4, aduh nggak kelihatannya. Kira-kira aja lah, nggak apa-apa. Ini di sini berarti kita jangan buat close, nanti kita rubah aja. Jadi nanti pesawat musuhnya akan mengikuti jalur ini ya, jalur seperti ini. Ini hapus yang terakhir, terlalu panjang ya. Oke, part 1, part musuh 2. Tingginya berapa ya, Y nya sampai 1745, sudah melewati ruangan kita ya, cukup. Kita buat kontrol musuh untuk musuh kedua ini ya nantinya, tapi kita belum memasukkan objek musuhnya ke dalam objek ya, agar objek musuhnya memiliki perilaku yang sama dengan objek ini, objek musuh pertama. Kita duplicate aja, kemudian kita ganti, nanti kita fine tuning nanti kode-kodenya ya. Ini musuhnya kita ganti musuh 2, gambarnya kita ganti juga menjadi musuh 2, kemudian kita atur misalkan HP-nya jadi 150 misalkan ya, dibedakan. Kemudian Y-nya kita tidak perlu memakai Y ya. Kita
nanti kita akan menggerakkan dengan menggunakan path. Tapi tetap kalau sudah di luar ruangan kita hancurkan. HP 0 ya, objek ininya untuk menambah skornya 10, misalkan objek player EXP nya nambahnya 10. Oke, kalau hancur begitu. Kemudian draw, ini kalau tidak terpakai kita hapus saja. Sebenarnya kita tidak memerlukan draw health bar ya, cuman untuk ini aja, untuk tampilan saja dalam pada saat kita belajar. Kalau nanti untuk aktualnya, nyatanya ya tidak usah memakai ini, tidak usah memakai health bar biar kelihatan lebih bagus. Ini kalau kena peluru sama aja 20, kena perisai langsung hancur, ini langsung hancur juga. Sekarang kita akan buat objek musuh ini mengikuti path ya. Kita langsung tambah pathnya, path assign atau path start ya kalau nggak salah. Ada nggak path start? Oh, ini ada ya, path start langsung ya. Path yang dipakai path musuh 2, speednya misalkan kita beri 6 aja ya biar agak cepat. End actionnya maksudnya apa ya? End action tuh kalau sudah berakhir maka diapakan gitu. End action, what to do when the end of path is reached, see the constants listed below. Absolute, the calling instance follow absolute path is like the editor or relative path to its current position. False. Saya kurang mengerti ini apa end actionnya. Kita buat apa ya, kita tanya AI aja. Ini yang belum mengerti ini end action ya. Path start, my path 4 speednya, path action stop. Oh ini ya, path end, what to do at the end, stop, restart atau reverse. Oh, bisa memakai path action stop ya. Coba aja path action stop. Absolute, apakah mengikuti bentuk path sebenarnya, kalau nggak salah begitu ya, ataupun tidak. False, relative to instant position. Oh, kita buat false aja ya, jadi relatif berarti 0. Kita coba munculkan untuk sementara ya, ini nantinya kita akan kontrol di objek musuh. Kita lihat pergerakannya seperti apa ini objek musuhnya. Oke, pergerakannya sudah sesuai keinginan ya.
bergerak begini seperti ular ya. Kemudian kita akan mengontrol kemunculannya dari sini. Tapi sebelumnya kita harus mengatur dulu level ya. Misalkan kita atur level dari skor ini ya, misalkan ya, atau mungkin kita bisa atur dari berdasarkan waktu ya, sudah berapa detik gitu. Mungkin lebih baiknya kita dari waktu ya, cuman untuk sementara ini kita kontrol levelnya berdasarkan skor saja ya, skor objek kontrol. Nah dari sini ya. Oke, buat contoh juga apabila kita pindah level, dan kita akan lihat apakah ada error kalau pindah level atau tidak ya. Kita tidak akan untuk contoh ini kita tidak akan pindah ruangan ya, ruangannya sama tapi levelnya naik ya. Apabila level 2 random objek musuh 2 juga. Jadi untuk saat level 2 kita mengeluarkan musuhnya 2 ya, posisinya X random, kemudian kita percepat keluarnya. Ini kan selama 3 detik ya, kita buat 2 detik saja. Nah untuk mengatur level kemunculan musuhnya, kemunculannya kita atur dari objek kontrol ini di dalam step ya. Jadi jika skor ya, jika skor lebih besar atau sama dengan, misalkan kalau skornya udah berapa ya, misalkan udah, untuk tes kita coba 300 saja ya. Ini artinya kalau 300 itu kita harus membunuh 300 dibagi 5 ya, kan skornya nambah 5 kalau membunuh musuh. Sekitar 100 gitu atau sekitar 20 ya. Ntar kita lihat dari sini saja, dari objek player aja naik levelnya di nilai berapa ya, 100. Kalau udah, berarti kalau udah 20, oh ya kita 20 aja, 25 100 berarti ya. Jika skor telah lebih besar dari atau sama dengan 100, maka OBJ kontrol musuh, OBJ kontrol musuh. Oh ini salah, kok OBK jadi OBL. Ini harusnya bukan, aduh salah nih, OBJ kontrol musuh nih harusnya. Mana tadi ya? Jika skor OBJ kontrol musuh level menjadi level 2, tutup.
atau kita batasi saja ya, kita batasi dengan menambahkan batas atasnya ya, dan kita buat skornya skor atas apabila lebih kecil dari misalkan 300 ya, karena kita naik level di 300 itu. Kita menjadi level 2. Kalau misalkan lebih besar dari 300 ini tidak perlu, maka menjadi level 3 ya. Jadi jika skornya naik menjadi 100 atau di atas 100, maka objek kontrol musuh ini levelnya naik ya, dan kalau level naik akan keluar seperti ini. Sekarang kita coba apakah naik level. Jadi kalau level 1 cuman 1 keluar musuhnya ya, kalau level 2 ada 2 musuhnya nanti sama musuh 2. Tapi untuk itu kita harus naik level dulu berdasarkan skor ya, skor dari objek kontrol. Untuk itu kita sebagai contoh saja skornya kita rubah dulu sementara menjadi 80 biar cepat naik levelnya ya, biar kelihatan. Satu lagi kita naik level untuk musuhnya. 100 kita naik level ya. Apakah ada? Oh, ada ini. Susah matinya ya. Kita belum mengganti properti saat tabrakan ya, sepertinya. Oh, sudah ada ya. Bagaimana mengurangi speed untuk variasi ya, tapi biar kita cepat dalam tutorial ini kita lewati saja biar tidak kelamaan nanti videonya, trial and error terus menerus ya. Alarm kita hapus, ini tidak ada juga, kita tes saja. Tadi kan sudah diturunkan speednya menjadi 5 ya, sebelumnya 6 terlalu cepat. Kalau sudah naik level pelurunya enak ya. Oh, ini sudah, kalau skor 300 berarti harusnya sudah naik level, sedangkan kalau sudah naik level kita belum punya kontrolnya. Nah, ini kan kalau level 3 belum punya kontrolnya. Oke, cukup ya. Untuk level 3 harusnya kita keluarin, misalkan keluarin bos ya. Keluarin
bos musuh ya, tapi kita tidak akan membuatnya sekarang ya, silakan aja di waktu pribadi ya, karena nantinya akan terlalu lama. Karena untuk bos, saya di otak saya ini terlalu banyak ide ya untuk bos ini. Nanti ini apa, waktunya akan terlalu lama ya, terlalu panjang. Oke, kita save dulu. Oh iya, lupa, ini kita balikan dulu skornya 0 lagi. Apalagi yang diganti tadi ya. Oke, kita save lagi. Oh iya, lupa ya, kita telah mempunyai gambar bom di HUD kita ya di sini, tapi secara kalau dilihat dari perintah kita belum mempunyai bomnya ya, secara real. Apabila dipencet apa, misalkan apabila dipencet belum ada reaksi apa-apa. Kemudian untuk variabel bomnya juga tidak bisa bertambah atau tidak bisa berkurang, karena belum kita atur ya. Jadi objek bom ini nanti akan dipanggil di objek player dengan cara menekan satu kali saja ya. Jadi kita tidak akan menggunakan event key down, melainkan event key press ya. Jadi kita akan melakukannya sekali ya, ditekan tombolnya sekali saja, tidak terus menerus. Untuk itu kita memerlukan event key press. Misalkan kita akan coba untuk event bom ini dengan huruf B, biar dekat dengan spasi juga. Nanti akan dibuat instance create, kita buat objek bomnya nanti ya, seperti apa bentuk bomnya nanti. Saya belum punya gambar sama ide juga ya. Kita langsung tekan huruf B. Ini ada di ini sepertinya sama juga ya, if yang besar sepertinya. YAML object error di action number object player untuk key B. Kita ulang lihat dan kita lihat errornya seperti apa. Kita tekan B, copy, tutup, kita tanya AI ya. You're trying to access variable bombs inside object player, but it hasn't defined yet. Even though you're writing if bomb lebih besar daripada 0, GameMaker tidak punya ide apakah bom ada di is at that point. It's not built-in variable and you haven't initialized. Oh, ini tidak ada bom di sini ya. Harusnya di obj player, di obj control ya. Kita ngambil langsung dari objek control variabel B nya. Kita tidak mengambil dari sini karena memang tidak ada variabel B di sini ya. Variabelnya ada di objek control, yaitu di sini. Jadi kita ngambilnya langsung dari obj control variabelnya. Sekarang mungkin jalannya, insya Allah.
langsung kita tekan B untuk mengeluarkan support. Oke, sudah muncul supportnya tapi tidak maju ke atas ya. Berarti objek supportnya kita edit untuk maju ke atas. Oh, belum ya, kita tambah eventnya step Y nya maju ke atas kira-kira berapa poin ya, biar animasinya terlihat agak lambat. Kita beri misalkan 3 aja. Oke, tes, langsung kita tekan B ya. Oke, tapi untuk yang samping tidak ada animasi ya. Untuk yang samping tidak ada animasi afterburner, untuk cuman yang tengah ya. Kenapa ya? OBJ support di drawnya mungkin ya. Ini sub image nya kita buat -1 coba. Kalau untuk cycle tuh -1 atau bukan ya, kita coba aja B. Oh iya benar, beranimasi sekarang ya afterburnernya. Kemudian kode yang harus kita buat selanjutnya adalah saat objek support ini bertabrakan dengan objek musuh ya. Tapi pertama kita harus mengatur collision areanya untuk objek support ya, karena ini gambarnya sedikit sedangkan kita menambah 2 gambar di samping, jadi tidak harusnya collision masknya juga menjadi 3 kali lipat. Jadi kita buat manual saja, kita buat ke sampingnya lebih besar, kira-kira segini ya, ke kanan juga sama lebih besar. Jadi meskipun tubrukan di sini nanti kena, soalnya kita di draw event gambar support kedua dan ketiga sebelah kiri ya. Kita buat seperti ini aja. Kemudian kita buat collisionnya saat bertabrakan dengan musuh. Kita buat collision dengan objek support, kodenya kita copy paste aja. Tapi sebelum dihancurkan kita tambahkan dulu skornya ya. OBJ control score plus sama dengan ini berapa ya, 5 kalau nggak salah ya. Soalnya dengan instant destroy ini tidak memberikan skor ya kalau tidak ditambahkan di sini, karena di dalam step ini dicek apabila HP berkurang ya, sedangkan untuk event collision ini langsung hancur ya, tidak berkurang HP dulu. Atau bisa juga ya, biar tidak aneh, tidak diatur lagi ini, kita langsung saja HP-nya berkurang misalkan besar aja ya, berapa, sekitar 500 misalkan ya. Jadi nanti minus dan hancur sendiri ya. Sama dengan objek musuh kedua, apabila bertabrakan dengan objek support, HP-nya dikurangi 500 jadi hancur ya. Oke, sip, sudah pasti akan benar sekarang ya. Kita tunggu dulu objek yang lain biar agak banyak. B. Oke ya, sudah pas.
Sip, bagus. Oke, udah selesai ya, alhamdulillah. Oh ya, sekarang kita cek untuk variabel B-nya ya. Apakah gambarnya sudah sesuai atau belum. Ada di object control, draw. Oh, bukan object control, adanya di object HUD. Oh, ini ya. Apakah bom yang ngambil dari object control? Ya benar. Draw B begitu. Apakah dicek image indexnya? Ya benar dengan ini. Sekarang kita tes, kita lihat ya, B nya punya berapa? 1. Kita lihat gambarnya, kita fokus ke gambar ya, gambar B. Oh, ini masih 2 ya. Biar tidak berbelit-belit ya, kita tidak usah memberi kita tidak usah membuat variabel lagi di sini ya. Kita langsung ambil dari object player aja untuk image indexnya. Bisa ya. B indexnya gimana ya? Oh, begini aja. B index sama dengan obj control dot B dikurang 1 ya. B index ini kan untuk, oh salah, B index adalah image index. Bisa nggak gitu ya? Oh, tidak bisa ya. B index sama dengan ini dikurang 1 kurang 1. Kenapa dikurang 1? Karena kalau untuk mengambil indeks gambar kita menggunakan kita mulainya dari 0 ya. Jadi kalau misalkan objek control B nya punya 1, maka image indexnya harus 0. Jadi ya harus ngambil dari gambar pertama. Jadi B index ngambilnya jadi variabel B object control dikurang 1. Jadi kita tidak perlu mengambil ini salah ya. Jadi image index, oh salah juga, bukan di sini berarti ya. Ini image indexnya, sub image ya, sama dengan image index ya, sub image di sini. Kita tes, kita misalkan punya 1B, salah juga ya. Oh salah, ini bukan, ini harusnya B index tes. Oke, 1B nya sekarang kita ganti ke 2. Misalkan B nya ada 2, gambarnya apakah 2 ya. Kemudian kita pakai 1B nya, apakah berkurang? Oh tidak ya, ininya tidak berkurang ya, karena kita belum atur pengurangannya di object player. Sudah ya, ini sudah dikurangi, tapi kalau misalkan 2 ini barusan harusnya berkurang di HUD nya.
di hujan tapi tampilannya masih satu ya. Oh, ini cuman sekali manggilnya ya. Harusnya terus-terusan dicek. Nah, B-indicnya begitu harusnya di sini. Jadi kalau misalkan berkurang bisa ketahuan kalau di step. Kita coba B, sudah benarnya ini berkurang 1. Kita coba tambah 3. Kita coba jadikan 3B nya biar kita bisa lihat pengurangan untuk gambarnya ya. 1, oke, 2, sudah benar ya, ini berkurang 2 barusan. Oke, beres. Oke, kita anggap game kita sudah selesai ya. Jadi Anda bisa mengembangkan sendiri sesuai keinginan dan selera Anda ya. Saya hanya menampilkan dasar-dasarnya saja, contoh saja ya. Bagusnya dikembangkan dan disesuaikan dengan keinginan sendiri ya. Tapi sebelum itu kita akan menambahkan hal terakhir ya, yaitu membuat satu ruangan sebagai awal mula saat masuk game ya. Nanti di sana akan ada tombol start, misalkan option atau exit ya, seperti itu. Untuk itu kita perlu membuat ruangan baru. Tinggal kita klik di sini ya, create ruangannya baru. Room kita beri nama misalkan room start, room start ya. Oke, room start kita buat juga resolusinya seperti room atau level pertama ya, menjadi vertikal. Untuk gambarnya saya sudah menyiapkan ya, ini sebagai contoh saja. Gambarnya memang terlihat jelek ya, tapi sebagai contoh nggak apa-apa lah, kita pakai aja. Room 2 nya kita beri gambar backgroundnya ini ya. Kemudian kita masukkan juga tombol-tombol untuk kita memulai gamenya. SPR, tombol itu button ya, kita singkat menjadi BT start. Misalkan kita impor gambarnya start, ini yang pertama, kedua, ketiga ya. Oke, terus yang kedua kita akan menciptakan tombol kedua, yaitu tombol exit ya, tidak perlu menambahkan tombol option ya. Ini sebagai contoh saja. Exit, import gambarnya, satu, dua, tiga ya. Oke, sudah benar ini tombol exit. Kemudian kita buat objeknya. Kita buat obj bt start, tombolnya start. Kita buat image indexnya di 0.
kemudian terbuat animasinya mati ya, dinolkan. Jadi kita akan buat beberapa event pada saat mouse kita misalkan di atas ya, saat kita mouse enter misalkan image indeksnya menjadi 1, kita bakal sering pakai ini ya, permainan image index aja. Image indexnya 1, speednya tetap 0, kemudian jika mouse left image indexnya kembali ke 0, image speednya 0. Kemudian apabila mouse left release, jadi saat mengangkat mouse ya, ketika diklik kemudian diangkat, image indexnya ke 2. Kemudian kita beri kode room go to index, pergi ke room 1 ya, ini ke room level kita, level 1 ya. Jadi saat tombol start ditekan pergi ke room 1. Oke, ini udah beres. Kemudian kita duplikat apa kode-kodenya dengan cara menduplikat objeknya. Kita rename objeknya menjadi exit, kita ganti gambarnya menjadi exit. Jadi kita tinggal mengganti kode ini ya untuk exit. Kalau exit berarti game end. Salah, game end gitu aja ya. Kemudian kita masukkan roomnya ke tombolnya ke room start. Misalkan di sini room exitnya sini ya, kita tes. Oh iya, lupa ya, room yang di load pertama kali kita belum diatur ya, tapi kita lihat aja dulu room mana yang di load duluan. Sekarang kita atur room atau level atau room mana yang akan di load duluan ya. Caranya yaitu dengan cukup mendrag aja ini roomnya ke atas, yang ini ke bawah ya, room 1 ke bawah. Nah gitu, jadi yang akan di load pertama ini home nya ini, yang ini ya, room start test. Oke, sudah keluar. Mouse enter, mouse sleep, mouse enter, mouse sleep. Kemudian kalau diklik pindah room. Oke, sudah bisa ya. Cuman yang exit nih masih salah ya. Udah benar ya. Yang salah yang start sepertinya. 1, 2, 3. Ini sudah benar juga. Mungkin di kodenya button exit, create event in the image indexnya 0. Sama udah ya. Oh, ini gambarnya memang salah ya. Untuk exit ini saya sengaja tadi warnanya dibedakan, lupa saya. Ini sudah benar begini ya.
saat mouse enter begini, kemudian saat tekan exit keluar gamenya. Oke, sudah benar. Kita save. Baik, sepertinya kita telah berada di penghujung sesi kita. Sekalian kita juga sepertinya akan mengakhiri tutorial untuk proyek kita kali ini ya. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan, karena memang saya juga sebenarnya bukan ahli ya. Sama-sama masih belajar. Video ini sebenarnya diperuntukkan untuk saya mengasah teknik-teknik atau cara-cara saya ya dalam membuat game menggunakan Game Maker. Tapi sekalian mungkin ada sedikit atau ada beberapa teknik yang bisa Anda ambil untuk menjadikannya sebagai referensi pembuatan game ya. Hal berikutnya yang perlu saya sampaikan di sini adalah saya mohon maaf apabila gambar-gambar yang ditampilkan selama sesi kita sebelumnya masih sangat jauh dari apa yang Anda harapkan atau selera Anda sangat jauh ya. Karena memang secara pribadi saya ini bukanlah seorang seniman gambar ya. Jadi mohon maaf apabila gambar yang ditampilkan adalah gambar seadanya. Baik, mungkin kita sudahi dulu untuk proyek kita kali ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Tetap semangat, jangan mudah menyerah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.